Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel saya, ada Fatih 1453. Alhamdulillah. Pertama-tama kita puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya dan kita patutnya bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih dimudahkan untuk ibadah kepada Allah, kemudian menjalankan semua aktivitas yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak ada kata lain yang paling minimal kita ucapkan kepada Allah adalah Alhamdulillah atas segala rahmat Allah. Kalau kata syukur itu tidak bisa terucap dari lisan kita, maka apalagi yang kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, salawat serta salam juga selalu ya kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas karena contohnya lah kita bisa bersama-sama memahami bahwa keinginan Allah untuk menciptakan manusia itu seperti apa. Karena Rasulullah kita bisa tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika kita dihadapi dengan sesuatu apapun gitu kan ya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam kita juga bisa diterima oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bisa bersama-sama berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Teman-teman sekalian, pertama-tama terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillah, saya rasa saya nggak nyangka ya kalau channel saya bisa berkembang seperti saat ini ya. Saya nggak tahu juga, alhamdulillah, saya nggak kepikiran bahwa saya akan seperti ini. Tapi insya Allah saya akan terus melanjutkan dakwah saya. Saya nggak akan pernah berhenti karena asas saya membuat video-video ini atau bikin akun YouTube ini itu bukan atas dasar materialistis ya, atau dasar apapun, tapi karena memang saya benar-benar ingin bercerita atau sharing kepada teman-teman sekalian dan juga menebarkan kebaikan kepada Islam. Dalam arti kata, saya ingin berkontribusi dalam kebaikan dalam Islam. Karena kan, taruhlah saya ini adalah remah-remah di kaleng mongguan ya, tapi mudah-mudahan remah-remah itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian gitu kan ya. Ya gitu, mudah-mudahan insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian, saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman sekalian. Menarik ini sih, terkait juga dengan perjalanan mu'alaf saya. Karena kan banyak sekali ya video-video saya yang mengatakan bahwa mencari Tuhan itu harus berpikir dan seterusnya. Dan bahkan juga di situ terjadi kontradiktif antara non-muslim ya. Dan saya juga nggak ada, padahal dalam diri saya itu nggak ada sama sekali untuk mengkritik ataupun membenci ataupun menjelekkan agama orang lain gitu kan ya. Saya di video-video saya maupun di ngaji cerdas maupun di video saya itu nggak pernah meledekkan agama orang lain. Saya hanya coba membandingkan metode jalan menemukan Tuhan di agama Islam kemudian di agama yang lainnya. Ini juga bukan termasuk Kristen dan banyak juga semua agama. Saya melihat kan kalau kita pikir pakai logika akal sehat. Kalau kata anak sekarang kan akal sehat ya. Akal sehat itu kan gini, logika itu senantiasa pengen dapat bukti, dan pengen dapat bukti ini harus dengan ilmu. Nah, Islam senantiasa jalan seperti ini gitu. Islam meninggikan sebuah akal, kemudian sampai di mana dapat kesimpulan, bukti, barulah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam Allah juga nggak suka bahwa ada hambanya itu beriman karena klaim doang atau karena sesuatu keterpaksaan gitu kan ya, tanpa ada kesadaran sedikit pun. Makanya di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah nggak mengatakan qulu annahu gitu loh. Kalau qulu annahu kan artinya kan katakanlah tidak Tuhan selain Allah. Kalau katakanlah doang kan artinya kan tanpa memikirkan gitu kan ya. Tapi Allah mengatakan fa'lam. Artinya adalah pikirkanlah gitu loh. Pakai akal kamu lalu kemudian cari bukti-buktinya, kemudian la ilaha illallah. Katakanlah bahwa tidak Tuhan selain Allah gitu. Jadi Islam meninggikan sebuah akal. Nah, mungkin ada kontradiktif ya, mungkin ya saya rasa itu biasa saja ya, karena memang kalau saya sih nggak ada sedikit pun untuk niat menjelekkan agama orang lain, karena yang setahu saya kalau saya itu menjelaskan untuk memperbandingkan, bukan untuk menjelekkan. Itu yang teman-teman harus ketahui, dan saya nggak ada niat sedikit pun untuk menjelekkan. Bahkan ada komentar begini, sorry ya, saya akan tanggapi sedikit. So-soan tahu lu tentang Alkitab gitu loh, lu aja belum belajar tentang Alkitab, lu udah seterusnya gitu kan ya.
Ya iya, emang saya nggak belajar Alkitab gitu. Saya juga nggak terlalu dalam tentang Alkitab. Makanya saya nggak bawa Alkitab. Saya nggak pernah tuh nyebutin ayat Yohanes, misalnya ayat apalagi kemudian ayat-ayat yang ada di tertera dalam Alkitab. Saya nggak sebutin itu. Yang saya sebutin adalah rasionalisasi saya bergerak gitu. Akal saya bergerak terhadap konsep menemukan Tuhan dalam Islam maupun agama orang lain. Itu yang saya bergerak akal saya gitu loh. Bukan kemudian saya sok tahu. Kalau saya sok tahu mungkin ya teman-teman bisa cari ya Dr. Zakir Naik misalnya, kemudian Ahmad Didat dan seterusnya. Ini bukan saya mah bukan ahli Alkitab gitu kan ya. Tapi akal ini senantiasa meronta-ronta ketika beriman tanpa bukti gitu loh. Nah, saya ada hal menarik teman-teman sekalian. Islam itu kerennya gini. Ketika Islam itu sudah mendapatkan sesuatu bukti bahwa Allah sebenar-benar Tuhan, maka Islam mempunyai konsep. Konsepnya adalah, kalau kamu sudah menemukan Tuhan, maka lakukan langkah selanjutnya. Ketika menemukan Tuhan yang namanya Allah mengatakan dalam Al-Quran kan, di dalam Al-Baqarah kan kita jelas mengetahui ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang beriman itu beriman kepada yang gaib, artinya Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan bukti-bukti yang ada kita beriman dengan cara berpikir tadi. Kemudian ayat selanjutnya wa aqimus shalah. Apa artinya wa aqimus shalah? Jadi kemudian di dalam salat itu kan ada namanya sujud ya. Sujud itu kan letakkan di tempat yang paling rendah ya. Rendah. Ibaratnya gini, akal itu yang tadinya fungsinya di kepala tadi itu, kan akal di kepala ya. Maka Allah perintahkan untuk rendahkan sederah-rendahnya. Allah seolah-olah pengen mengatakan gini, lu tuh nggak ada apa-apanya gitu, akal lu tuh nggak ada apa-apanya sama gue gitu loh. Lu tuh cuma bisa berpikir apa yang bisa lu pikir doang, tapi lu nggak bisa berpikir apa yang gue lakuin gitu. Jadi jelas ketika kita puas akal kita menjalankan syariat pun karena tulus dan kemudian sadar gitu bahwa iya benar juga ya wajar dong kalau Tuhan untuk menyuruh kita untuk sujud gitu kan ya, dan merendahkan akal kita di tempat yang paling rendah itu menurut akal kan wajar ya, karena kenapa dia Tuhan gitu kan ya. Dan ini konsepnya keren banget gitu loh, beda di antara agama-agama lain gitu kan ya. Kemudian gini, nah kalau mau dianalogikan gitu kan ya, keberimanan kepada Allah itu bisa kita analogikan kepada beriman kepada dokter. Misalnya gini teman-teman sekalian, ini bukan berarti harus iman kepada dokter sepenuhnya, saya cuma membandingkan. Kalau kita misalnya ke dokter, kita lagi ada keperluan ke dokter, kemudian kita sakit ke rumah sakit, lalu kemudian kira-kira kita bakal nanya obatnya atau enggak? Kayak saya enggak deh. Kenapa? Karena kita nggak tahu tentang obat itu kan gitu kan ya. Apa kita bilang gini, dok, ini kenapa kok harus 3 hari sekali? Kenapa nggak sehari 2 kali gitu kan ya? Kemudian kok dokter ini kok dosisnya seperti ini dan gini dan seterusnya. Kira-kira dokternya jawab apa? Jadi lo aja jadi dokter gitu. Yang kita cari tahu tuh bukan obatnya. Yang kita cari tahu itu adalah dokternya. Ini adalah dokter atau bukan gitu loh. Kalau kita lihat dokter kan kita bisa lihat dari tanda-tandanya ya. Kemudian kita lihat, oh ruangannya bagus, kemudian dokternya rapi, kemudian juga ruangannya bau disinfektan dan seterusnya, mempunyai alat-alat yang lengkap, bahkan ada legalitasnya gitu kan ya. Dia pernah foto sama sultan dan seterusnya. Ya kita lihat bahwa ini adalah dokter. Ya benar. Jadi ketika kita punya keluhan ke dokter itu, maka ketika kita datang, kita nggak tanya obatnya. Kita memastikan bahwa ini dokter atau bukan gitu loh. Ketika sudah disuruh dokter bilang gini, silakan mas buka baju. Apa yang kita lakukan? Dokter kalau nyuruh kita buka baju, pasti kita buka baju gitu loh. Karena dia jelas dokter gitu kan ya. Dan kita mau ngelawan karena kita nggak bisa ngelakuin apa yang dokter lakuin gitu loh. Nah, andai kan kalau kita balik misalnya. Kalau kita datang, kita punya keluhan ke sebuah ruangan yang dimana itu ada orang di situ yang diyakini bisa menyembuhkan orang misalnya. Tapi orangnya begini, orangnya tuh gondrong, giginya ompong, hitam gitu kan ya, nafasnya bau, kemudian ruangannya tuh bau menyan, ada asap-asap kepala kerbau, kemudian ada menyan-menyan dan seterusnya, jampe-jampe. Lalu kemudian kita datang, terus orang tersebut bilang gini, mas buka baju. Ada yang buka baju nggak kira-kira? Nggak ada ya kan ya. Ya kalau ada mungkin ada, tapi terpaksa saya yakin. Kenapa? Karena akalnya nggak puas gitu loh. Lucu ya kan jadinya. Ketika kita disuruh buka baju, tapi orangnya nggak kita yakini secara penuh. Artinya ketika disarankan oleh dukun tadi, taruhlah dukun,
yang nggak akan pernah kita turuti. Kenapa? Karena kita nggak puas tentang kebenaran orang itu. Nah, maka dari situ Islam mengajarkan kalau akal kalian sudah puas, maka syariat itu jangan ditanya-tanya. Syariat itu fungsinya dia dijalani gitu loh. Syariat itu fungsinya dijalani, tapi untuk keberadaan, eksistensi, kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, maka itu boleh ditanyakan. Paham sampai sini ya? Jadi ini nasihat saya buat teman-teman sekalian, dan saya juga pribadi, mungkin banyak kaum muslimin yang salah persepsi terkait dengan syariat dan akidah. Harusnya kalau akidah itu ditanya, banyak tanya dan seterusnya, boleh bertanya dan seterusnya, bahkan absurd bertanya. Akan tetapi jika syariat itu jangan banyak tanya, gitu ya. Sholat kenapa harus 2 rakaat gitu? Jangan ditanya kenapa, karena yang paling tahu tentang sholat ya Allah gitu loh. Tugas kita sudah puas gitu, akal kita sudah terbayar puas oleh keberadaan Allah. Maka tugas kita selanjutnya adalah turutin apapun yang telah Allah lakukan kepada kita gitu loh. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Layaknya dokter menyarankan kepada pasiennya, Bu, ini sehari 3 kali ya Bu, ini yang ini nggak boleh dimakan, yang ini boleh, nah ini minumnya sebelah makan dan seterusnya. Dan itu pasti pasien nurut gitu loh. Dan kalau nggak nurut gimana ceritanya? Kalau ada pasien nggak nurut tentang saran dokter, maka yang terjadi adalah ya sehatnya lama dan seterusnya, banyak salah kemudian. Nah, saya pengen menekankan kepada diri saya dan mungkin nasihat buat teman-teman sekalian, jangan kemudian keimanan kepada dokter itu melebihi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syariat itu sangatlah komplit untuk hidup kita gitu, hidup manusia. Kalau dokter kan cuma hanya sebatas individual ya, tapi kalau syariat Islam itu nggak terbatas sampai kapanpun. Maka itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi begitu ya teman-teman sekalian ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya teman-teman sekalian. Terima kasih atas dukungannya sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga memasuki surganya insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.